Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempar Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini memberikan gambaran kepada kita tentang pertentangan antara orang-orang Yahudi dengan Yesus. Orang-orang Yahudi adalah gambaran kelompok yang setia kepada ajaran dan tradisi warisan nenek moyang. Berdasarkan ajaran mereka itu, mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Yesus merupakan kesalahan yang sangat fatal. Maka dari itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus, dan pada saat itu mereka hendak melempari Yesus dengan batu. Penolakan orang-orang Yahudi berkaitan dengan pernyataan Yesus yang mereka nilai sebagai penghujatan kepada Allah. Secara terbuka, mereka menyatakan bahwa Yesus menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Namun, pandangan Yesus berbeda. Ia berkata, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Yesus melakukan pekerjaan baik dan positif sehingga bisa diartikan sebagai perbuatan yang berasal dari Allah. Ini sebenarnya yang mau ditonjolkan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang penuh dengan kecurigaan. Perbuatan baik tentunya berasal dari Allah, sebab Allah adalah Maha Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdasarkan kisah Injil hari ini, ada beberapa refleksi yang hendak saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Pertama, semakin kita hidup dekat dengan Allah, kita harus menjadi pembawa kebenaran. Yesus menjadi contoh yang baik bagi kita. Ia dekat dengan Allah. Apa yang dilakukannya merupakan perwujudan dari perintah Allah. Karena itu, ia senantiasa memegang kebenaran yang berasal dari Allah.
Kedua, kebenaran selalu mendapatkan pertentangan. Sabda kebenaran Yesus itu seperti pedang yang memisahkan yang salah dengan yang benar. Roh yang bertentangan dengan kebenaran selalu merasa kebenaran sebagai sebuah ancaman yang mengancam kehidupan mereka. Karena itu, ia akan selalu melawan kebenaran. Kita lihat saja orang-orang Yahudi melawan Yesus yang membawa kebenaran kepada bangsanya. Tetapi semakin ia melawan, posisinya sebagai sesuatu yang salah akan semakin nampak. Ketiga, belajar dari kisah Injil hari ini, Yesus mempertanyakan kepada orang-orang Yahudi, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau membunuh aku, melempari aku dengan batu? Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu baik. Tetapi orang-orang Yahudi itu berusaha untuk menemukan celah untuk menangkap Yesus. Dengan mencari-cari kesalahan Yesus, mereka dapat menemukan celah, lalu mereka menangkap Yesus. Mereka tidak peduli dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak peduli sama sekali apa yang telah dilakukan Yesus, perbuatan-perbuatan baik yang dibawa oleh Yesus, tanpa mereka peduli sedikit pun. Sikap fanatisme telah menutupi hidup mereka, hati dan pikiran mereka, sehingga mereka pun tidak mampu lagi melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang dikerjakan oleh Yesus. Hal ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang untuk membenarkan posisi kita, kesalahan-kesalahan kita, kita akan berusaha untuk mencari kesalahan orang lain. Yang keempat, kadang-kadang kita sulit untuk mengakui kesalahan. Seorang novelis pernah menulis demikian, kadang kita membutuhkan kekuatan untuk mengakui kesalahan kita. Dan memang hal ini kita mesti akui bersama. Mengakui kesalahan di hadapan orang itu sangat sulit bagi seorang anak manusia. Sebagai manusia, kita bisa berada di dua posisi ini. Sebagai orang benar atau orang salah. Pertanyaannya, apakah kita mampu memegang teguh kebenaran dalam situasi apapun, dalam posisi apapun kita? Apakah kita mampu memegang teguh kebenaran? Atau ketika kita salah, mampukah kita mengakui kebenaran? Ingat, apakah ketika kita salah, kita mengakui kebenaran? Kita renungkan bersama. Dari posisi orang-orang Yahudi, apabila dalam kehidupan kita, hati dan pikiran kita sudah diwarnai oleh rasa benci kepada orang lain, semua hal baik yang dilakukan orang lain dilihat sebagai sesuatu yang salah. Kita renungkan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.